Kalian semua pasti udah pada tahu sindiran pedas dari Anies dan Prabowo pada debat calon presiden Pilpres 2024 yang pertama saat membahas demokrasi. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Tapi bagaimana dengan bahasa tubuh mereka? Karena 93% komunikasi adalah non-verbal. Ada banyak bahasa tubuh yang menarik banget, yang kebanyakan dari kita pasti kelewat. Halo, gue Akbar dan gue ingin ngebahas tentang bahasa non-verbal dari 3 calon presiden kita pada saat sindiran-sindiran pedas dari Anies dan Prabowo ini terjadi. Karena banyak banget nih yang menarik. Dan disclaimer dulu, gue gak memihak pada salah satu pasangan calon presiden ini. Gue hanya pengen ngebahas bahasa non-verbal mereka. So ya, kita mulai aja. Sebelum gue ngebahas tentang Pak Anies dan Pak Prabowo, di sini gue pengen ngebahas tentang Pak Ganjar. Pak Ganjar ini bahasa tubuhnya memang ekspresif sekali ya. Lebih mudah untuk mengetahui dan memahami bahasa tubuhnya dibandingkan paslon lain. Dan di saat Pak Anies berbicara tentang orang yang tidak kuat menjadi oposisi, kita bisa lihat kalau Pak Ganjar ini kaget. Terbaca dari gerakan tubuhnya. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti Biasanya kita kaget ketika ada hal yang kita tidak mengira bakal terjadi, itu terjadi. Mungkin di kondisi ini Ganjar tidak mengira kalau Anies tuh berani untuk membahas topik tidak kuat menjadi oposisi ini di depan Pak Prabowo. Biasanya orang setelah kaget, setelah itu perasaan itu akan bercampur oleh marah, atau lega, atau ketakutan, atau amusement. Amusement itu adalah ketika merasa ada sesuatu yang lucu atau entertaining. Dan jelas di sini Pak Ganjar merasakan amusement. Dia enjoying the show, terlihat dari senyumannya yang genuine dan simetris setelah dia kaget. Dia merasa senang di sini karena mungkin ada sesuatu yang dia anggap lucu atau entertaining buat dia. Ya memang di kondisi ini dia bukan yang lagi diserang atau yang menyerang. Mungkin juga dia enjoying kalau ada dua lawannya yang saling ngejatuhin satu sama lain. Di saat bersamaan, saat Anies berbicara tentang tidak kuat menjadi oposisi, Pak Prabowo juga melontarkan senyum. Tapi arti senyum ini berbeda dengan senyumnya Pak Ganjar. Ada yang bisa melihat perbedaannya? Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Secara visual pun terlihat berbeda di sini. Kalau senyumnya Pak Ganjar, itu lebih melambangkan happiness dengan konteks dia melihat ada sesuatu yang entertaining buat dia. Buat Pak Prabowo, senyumnya terlihat bukan senyuman happiness, tapi senyuman contempt. Bisa dilihat dari ketidaksimetrisan senyuman dari Pak Prabowo dan juga beberapa hal-hal lain yang terlihat di sini. Atau di sini juga gue bisa bandingin nih senyuman happiness dari Pak Prabowo. Berbeda kan? Nah, apa itu contempt? Menurut Paul Ekman, simpelnya adalah merasa tertrigger oleh perlakuan yang dia tidak setuju atau tidak suka dari seseorang yang dia tuh merasa dirinya lebih superior. Merasa contempt itu menegaskan power. Dan disclaimer dulu artinya tuh sangat luas gitu ya. Yang gue nggak bisa ngebahas semuanya tuh di satu video ini. Namun pada konteks ini kemungkinan ya itu yang terjadi. Memang di beberapa situasi senyuman Pak Prabowo ini tuh tidak simetris. Jadi ada kemungkinan itu tuh senyuman naturalnya. Tapi konten ini divalidasi karena sesaat setelah senyum, itu Pak Prabowo tuh meledek Pak Anies. Lalu kembali melakukan senyum yang sama seperti sebelumnya. Tapi dengan melihat konteks dari situasi yang terjadi, yaitu ketika Pak Anies sedang menyerang Pak Prabowo, dan juga dilihat dengan background hubungan mereka berdua yang dulu tuh sempat dekat dan juga akhirnya merasa tidak cocok, mungkin memang sulit untuk merasa tidak contempt di saat seperti ini. Dan juga contempt itu tuh sangat common ya, sangat sering terjadi gitu. Dimana contohnya pada lingkungan kerja, seringkali manajer kita mungkin meremehkan kita gitu, dan memberikan ekspresi yang sama. Atau mungkin juga bawahan tuh merasa manajernya kurang kompeten, dan juga melakukan ekspresi yang sama, dengan senyuman yang sama dengan yang dilontarkan Pak Prabowo ini. Jadi konten ini tuh sangat common sekali, sangat sering sekali terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang terakhir gue akan membahas bahasa tubuh Pak Anies yang nggak kalah menarik. Pertama, saat dia menyampaikan opini dia tentang tidak kuat menjadi oposisi, dia menyampaikan dengan open body language, dengan telapak tangan yang terbuka juga. Nggak bisa dipungkiri gitu ya, kalau Pak Anies ini tuh sangat masterful di public speaking. Menurut beberapa penelitian, berbicara dengan telapak tangan terbuka dan open body language itu melambangkan trustworthiness. Dan itu juga gerakan bahasa tubuh yang tidak mengancam gitu. Jadi orang ketika mendengarkan akan lebih mudah untuk masuk karena tidak merasa diancam ataupun merasa tidak enak gitu pas dia lagi ngomong. Dan akan lebih mudah untuk orang percaya sama Pak Anies ini dengan gaya berbicaranya yang open body language dan juga telapak tangan yang terbuka. Plus juga ini akan membuat dia tuh terlihat lebih humble dan lebih santun. Dan sekali lagi akibatnya omongannya akan lebih mudah untuk didengar orang lain atau audiensnya. Nah, lalu kan kita tadi sempat membahas tentang senyuman kontemnya Pak Prabowo. Nah, coba kita lihat cuplikan berikut ini. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik.
Nah, mari kita lihat senyuman ini. Kemungkinan ini tuh senyuman contempt juga. Dan ini sama seperti penjelasan gue tadi ya. Konteksnya adalah sebelum ini, Pak Prabowo juga mendebat Anies kalau demokrasi itu ada, dan Pak Anies menikmati itu dengan terpilih menjadi gubernur. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Inilah yang mungkin men-trigger perasaan contempt Pak Anies setelah melontarkan pendapatnya. Kalau gue ulang, arti contempt menurut Paul Ekman adalah simpelnya merasa tertrigger oleh perlakuan yang dia tidak setuju atau tidak suka dari seseorang yang dia merasa lebih superior. Atau super simpelnya adalah I am better than you and you are lesser than me. Dan senyum ini muncul ketika dia berhasil membalas debat dari Pak Prabowo dengan baik, yang mungkin membuat beliau merasa pada saat itu menjadi superior. Jadi masing-masing Pak Prabowo dan Pak Anies merasa dirinya tuh lebih superior di sini. Dan gak bisa dipungkiri juga konteksnya adalah kedua orang ini punya sejarah background masa lalu di mana mereka tuh saling support dan akhirnya clash. Mungkin ada banyak hal yang mereka tuh nggak setuju banget gitu ya, dan itu tuh sangat terlihat banget pada debat ini. Di mana masing-masing Pak Anies dan Pak Prabowo ini tuh kemungkinan tuh merasa lebih superior dari gerakan tubuhnya. Jadi sangat kerasa banget adanya bad blood di situ. So yeah, that's it dari gua, Akbar. Like, subscribe, dan komen video yang selanjutnya yang dibahas di bawah video ini. So yeah, see you in the next video.